Dengerin, kelas 6 itu mencontoh. Dicontoh nantinya buat adik-adik kelas kalian nih. Makanya dari sekarang jangan bikin alasan saya itu ada keperluan, ada begini. Dibiasakan untuk sholat 5 waktu. Karena kenapa? Sholat 5 waktu itu wajib. Kalau kita meninggalkan, kita mendapatkan dosa. Kalau kita mengerjakan, mendapatkan pahala. Makanya kalau yang wajib itu dahulukan, jangan ditinggalkan. Karena ditinggalkan itu mendapatkan dosa. Ini contohnya, kita sedang disuruh orang tua ada adzan asar contohnya. Apakah kita mematuhi orang tua dulu, apa lari ke musola dulu, apa gimana? Harusnya begini dulu, izin dulu ke orang tua mau sholat. Kalau kita nggak izin ke orang tua dulu, nanti orang tua kita marah, benar nggak? Benar. Makanya dahulukan lebih yang wajib. Wajib itu harus didahulukan, jangan ditinggalkan. Benar nggak? Nih dari 50 dalam sehari sholat, terus Nabi Muhammad itu turun ke bawah menanyakan kepada Nabi Musa. Apa tanggapan Nabi Musa? Apa tanggapan Nabi Musa? Tanggapan Nabi Musa itu suruh menurunkan lagi ini sholatnya jangan 50 karena umatnya Nabi Muhammad itu susah. Karena kenapa? Nih kita kan sehari kan bukan untuk sholat saja, bener nggak? Ada makan, ada minum, ada belajar, terus ada bekerja, ada melayani orang tua. Makanya Nabi Musa itu menyarankan dan menghadap lagi kepada Allah supaya meringankan sholatnya. Terus Nabi Muhammad menghadap lagi ke Allah. Terus Nabi Muhammad itu membicarakan apa yang dikatakan tadi sama Nabi Musa, diturunkan lagi, jangan terlalu banyak. Terus terus Allah itu kasih 45 itu masih kebanyakan enggak? Masih. Makanya Nabi Muhammad itu turun lagi, minta nasihat ke Nabi Adam, minta nasihat. Nih, turun lagi ke Nabi Adam. Terus meminta untuk apa? Dikurangi lagi, masih terlalu banyak. Karena kenapa? Kita itu masih sibuk dengan dunianya, masih terlalu banyak. Makanya Nabi Adam masih masukkan jangan terlalu banyak. Dan Nabi Muhammad itu ke atas lagi, menghadap lagi ke Allah. Paham? Terus Nabi Muhammad itu menceritakan tentang ceritanya yang tadi, suruh dikurangin lagi. Terus habis dikurangin lagi, Nabi Muhammad turun lagi ke Nabi siapa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad SAW sedang berada di Al-Hatib dekat Ka'bah. Malaikat Jibril kemudian datang menghampiri Rasulullah SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril pun membersihkan dada Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Setelah itu, Malaikat Jibril pun memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Lalu didatangkan buruk ke dekat Nabi Muhammad SAW, lalu beliau pun menaikinya. Malaikat Jibril pun mendampingi Rasulullah SAW mengendarai buruk menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, Nabi pun keluar dari masjid. Datanglah Malaikat Jibril dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Nabi Muhammad SAW pun memilih bejana yang berisi air susu. Kemudian Malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah." Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pun menyambut Nabi Muhammad SAW dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian, Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW Kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad SAW sedang berada di Al-Hatib dekat Ka'bah. Malaikat Jibril kemudian datang menghampiri Rasulullah SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril pun membersihkan dada Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Setelah itu, Malaikat Jibril pun memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Lalu didatangkan buruk ke dekat Nabi Muhammad SAW, lalu beliau pun menaikinya. Malaikat